Halo Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo di sini di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Harapan saya dan doa saya semoga kita bisa bertemu Tuhan hari ini melalui renungan singkat yang harapan saya adalah bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membawakan satu judul firman Tuhan, yaitu Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus mengasihi orang berdosa, ya. Markus pasal yang kedua ayat 13 sampai 17 berkata seperti ini. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa, ingat, perhatikan baik-baik, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Dan ayat selanjutnya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya bersyukur ketika judul ini saya renungkan, dan pertama kali yang diberkati adalah saya. Karena apa? Saya adalah orang berdosa. Saya bukan orang yang sempurna, yang tanpa dosa. Saya bukan orang yang sempurna, yang tidak pernah berbuat kesalahan. Saya bukan orang yang sempurna, yang tidak pernah berkata yang tidak baik. Saya adalah orang yang tidak sempurna. Banyak hal yang membuat saya sering jatuh. Tapi saya bersyukur sampai hari ini Tuhan masih mengasihi saya. Tuhan masih mengasihi hidup saya. Tapi bukan berarti saya kemudian sembrono. Karena Tuhan mengasihi saya kemudian saya bersikap sembrono dalam hidup ini. Tidak. Tetap saya harus berhati-hati. Tetap saya harus tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Maka saya berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Maka saya berbuat yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya saya bisa menjadi saksi bagi orang lain. Nah Bapak Saudara, Yesus mengasihi orang berdosa. Apa buktinya? Apa buktinya Bapak Saudara? Yang pertama adalah ia memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, ayat yang ke-14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Satu bagian yang saya memberkati saya ketika Yesus berkata kepada Lewi. Lewi ini siapa Bapak Saudara? Lewi ini bukan orang yang baik ya. Dia adalah seorang pemungut cukai. Ingat, pemungut cukai pada waktu dulu, pada masa Alkitab ini ditulis, pemungut cukai orang yang memungut pajak dari masyarakat, tetapi yang melebihi batas ya. Seenaknya dia mau tarik berapapun itu seenaknya dia. Sehingga profesi pemungut cukai ini sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, pemungut cukai ini kemudian yang bernama Alfeus ini didatangi oleh Tuhan. "Ayo, ikutlah saya, ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Satu respon yang cepat ya, yang segera dan langsung ya. Saya pikir seperti itu, langsung ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," lalu dengan segenap hati, dengan sigap lalu dia berdiri kemudian mengikuti dia. Nah Bapak Ibu Saudara, keberadaan seseorang sebagai orang berdosa sangat jauh dari Allah ya. Allah sangat membenci dosa tetapi sangat mengasihi orang berdosa. Allah sangat membenci dosa, bahkan dosa sekecil apapun yang saudara tahu. Allah sangat membenci dosa tapi mengasihi orang yang berdosa. Yesus pertama kali ketemu dengan Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai dan mengajak dia untuk mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Ini luar biasa sekali saudaraku ya. Ajakan Yesus juru selamat kepada orang berdosa, dan ditanggapi dengan serius, ditanggapi dengan positif, ditanggapi dengan sikap yang luar biasa, membuat Lewi kemudian dia bangun tanpa berpikir panjang. Kemudian dia bangun dan berkata, "Oke, saya ikut Yesus, saya ikut engkau." Bapak Saudara, Lewi itu siapa? Orang yang berdosa Bapak Saudara. Secara rohani kalau kita lihat
Siapa perwakilan Lewi ya, orang berdosa? Itulah kita, Bapak Saudara. Dia mewakili kita, mewakili saya, orang-orang yang berdosa, tetapi yang bersyukur, sangat-sangat bersyukur, sebab Allah datang dan memanggil kita untuk menjadi muridnya, untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi hambanya. Luar biasa. Hanya itu kata yang bisa keluar dari mulut kita ketika kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi orang yang berdosa termasuk kita, dan dia memberikan kepada kita kepercayaan untuk melayani dia. Bukankah itu suatu nilai yang sangat besar, suatu nilai yang luar biasa? Kita dipanggil, kita dipilih dari antara orang yang berdosa. Bukan berarti kita orang benar ya, kita juga orang berdosa. Tapi di antara orang-orang yang berdosa, kita dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Luar biasa sekali. Satu pertanyaan mungkin kita bisa renungkan bersama Bapak Saudara. Adakah orang yang sanggup mengasihi kita di dunia ini tanpa syarat? Pastinya tidak ada ya. Orang mengasihi pasti ada syaratnya. Pasti ada imbal baliknya. Saya mengasihi kamu supaya saya dapat ini, supaya saya dapat itu, dan lain sebagainya. Kasih manusia itu tidak murni, tidak asli, tidak orisinal. Ada motivasi-motivasi yang lain ketika orang itu menyatakan kasihnya kepada orang lain. Dan itu sudah jamak ya, itu sudah jamak, sudah umum. Tetapi kita melihat Allah ketika dia jumpa dengan pemungut cukai, seharusnya Tuhan tahu siapa yang dia hadapi, siapa yang dia pilih. Tuhan tahu ini orang berdosa. Kenapa dia tidak panggil orang Farisi yang tahu Alkitab, yang tahu Taurat? Kenapa dia panggil orang yang berdosa? Ini rahasia yang besar. Bukankah Yesus itu Allah yang luar biasa? Dia memanggil sesuai dengan kasih karunia-Nya. Ketika saya merenungkan ini, saya diberkati oleh Tuhan, dan saya sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dan saya tahu, sama seperti saya bercermin di depan cermin dan saya melihat diri saya, oh luar biasa, saya banyak sekali kekurangan, banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan dalam diri saya. Tetapi saya bersyukur justru Tuhan datang di dalam hidup saya dan memilih saya untuk menjadi hambanya, memilih saya untuk menjadi anaknya, memilih saya untuk melayani dia. Bukankah ini luar biasa? Sama seperti Bapak Ibu Saudara sekarang yang sedang menyaksikan saya, harusnya Bapak Ibu Saudara bersyukur dengan panggilan pilihan Allah untuk diri Anda. Siapa kita Bapak Ibu Saudara ya? Siapa kita? Kalau kita diberikan kepercayaan Tuhan untuk melayani Tuhan sampai hari ini, kita bisa melakukan ini dan itu, bukan sebuah kesombongan ya, bukan sebuah kesombongan, tapi justru kita melihat diri kita orang yang berdosa. Tapi puji Tuhan, oleh karena kemurahan Allah, Dia memberikan kasih-Nya kepada kita, memberikan kemurahannya kepada kita, sehingga kita diberikan anugerahnya Tuhan untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah, untuk kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan. Luar biasa sekali. Kemudian yang kedua Bapak Saudara, apa buktinya Yesus itu mengasihi orang yang berdosa? Ayat yang ke-16, pada waktu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Kalau kita berpikir seperti ini Bapak Saudara, sama seperti orang-orang Farisi pada waktu itu ya, seharusnya Yesus itu tahu loh dengan siapa dia makan. Seharusnya Yesus tahu dengan siapa dia duduk. Pasti sudah tahu. Tapi justru Yesus datang kepada kelompok orang-orang seperti itu. Tapi justru Yesus datang kepada kelompok pemungut cukai, orang berdosa, orang yang tidak benar. Dia datang di situ. Bukankah logika kita harusnya ini Yesus, ini Tuhan, harusnya datang kepada orang yang benar, orang-orang yang baik. Yang lebih cocok ya orang-orang Farisi ya, karena secara agama mereka melakukan kewajiban agamanya ya, seperti itu.
Tapi justru tidak, Yesus datang kepada orang-orang yang berdosa. Sehingga orang-orang Farisi pada waktu itu merasa sangat jengkel sekali melihat Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa, dengan para pemungut cukai, dengan orang-orang yang berdosa ya. Sangat benci sekali Yesus duduk makan dengan orang-orang yang berdosa. Saya membuat analogi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh ya, misalnya presiden kita Bapak Joko Widodo, Pak Jokowi ya. Bukankah sebuah suatu yang luar biasa kalau dia duduk makan bersama dengan orang-orang, misalnya katakanlah ya, mohon maaf, dengan napi, dengan penjahat, dengan duduk semeja, duduk makan. Pasti nggak mungkin Bapak Ibu Saudara, pasti tidak mungkin. Yang setahu saya adalah ketika presiden, apalagi orang penting, pasti duduk makan bersama dengan orang-orang yang penting. Kalau dia makan bersama dengan orang-orang yang tidak benar, dengan penjahat, napi dan lain sebagainya, kecuali pada waktu kunjungan tertentu ya. Tapi kebanyakan tidak mungkin. Itu suatu pemandangan yang aneh ya, aneh sekali. Tapi bagi orang yang jahat, bagi para penjahat, orang-orang narapidana, mungkin bisa senang sekali ketika duduk makan bersama dengan Pak Presiden. Tapi justru sebaliknya, sungguh tidak mungkin bila Presiden duduk makan dengan orang-orang yang tidak benar seperti itu. Dan saya berpikir, wah, nggak mungkin ya, nggak mungkin seperti itu. Kecuali Bapak Saudara, kecuali memang benar-benar Pak Presiden itu kepengen makan bersama-sama dengan mereka, lain sekali. Tapi kalau selain nggak ada tujuan khusus, nggak mungkin Bapak Saudara. Pasti ada tujuan-tujuan khusus ya. Sama seperti Tuhan memiliki tujuan yang khusus atas pemungut cukai, orang-orang berdosa, supaya mereka diselamatkan dan mereka melihat Tuhan sebagai juru selamat mereka. So, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan setiap orang ya, tidak membeda-bedakan setiap orang. Yesus Kristus mengasihi mereka dengan tulus dan tanpa pamrih. Mengasihi orang berdosa, mengasihi pemungut cukai, mengasihi orang-orang yang tidak baik, semua dikasihi Tuhan. Justru Yesus datang ke dalam dunia untuk menjangkau mereka. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tapi orang yang sakit ya, orang yang sakit memerlukan dokter. Yesus datang untuk menyembuhkan dunia ini. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini. Yesus datang untuk memberitakan dirinya kepada orang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah juru selamat, jalan kepada Bapa, kepada orang-orang yang berdosa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu kebenaran ini, bahwa Tuhan datang dalam dunia ini untuk memberikan dirinya, untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Bagaimana respon kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jangan merasa diri aku orang benar, aku orang yang baik. Kita nggak akan ketemu Tuhan. Saya orang suci, sehingga menyebabkan kesombongan dan lain sebagainya. Kita nggak akan ketemu Tuhan. Tapi kalau kita merasa Tuhan, aku ini banyak kekurangan, aku ini banyak yang tidak benar dalam hidup saya, kita datang kepada Tuhan dan kita mohon ampun. Tuhan datang Bapak Ibu Saudara. Tuhan datang dan Dia menyatakan kasihnya kepada kita. Ya, Dia menyatakan kasihnya kepada kita. Baik, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi dua hal ini, apa buktinya kalau Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi orang berdosa? Yang pertama, Dia memilih, Dia memilih Lewi. Artinya Dia memilih orang yang berdosa, bukan memilih orang yang benar. Yang kedua, Dia duduk makan dengan orang-orang berdosa. Dia memilih, kemudian Dia duduk makan dengan orang-orang berdosa. Saya bersyukur ketika saya tahu bahwa Tuhan itu memilih saya, lalu Tuhan itu tinggal dalam hidup saya, Tuhan tinggal dalam rumah tangga saya, dalam pekerjaan saya. Semuanya itu oleh karena kemurahan Tuhan. Semuanya oleh karena kasih sayang Tuhan.
Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa bertemu Tuhan hari ini lewat renungan ini. Puji nama Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.